Simposium 2 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Kunchoro Adi, spesialis urologi konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Kunchoro lahir di Tulungagung 20 Februari tahun 1975. Sekarang bertugas di Departemen Urologi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Beliau lulus dokter umum dari Universitas Padjadjaran Bandung, lalu melanjutkan dokter spesialis bedah di Universitas Padjadjaran, lalu melanjutkan dokter spesialis urologi di Universitas Indonesia pada tahun 2007, lalu menjadi clinical observer di Kulkarni Urological Institute on Urological Reconstructive Surgery di India, lalu menjadi clinical observer di University College London Hospital with Reconstructive Urology Team London, United Kingdom, dan menjadi clinical observer and hand-on surgery in Centro de Cirurgia di Lisbon, Portugal. Lalu ada beberapa awards dan penghargaan Dr. Kunchoro bisa kita lihat di layar. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya serahkan kepada moderator kita, kepada Dr. Kunchoro, saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Lumongga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Medical Studium Generale 2022 atas kesempatan yang diberikan kepada Inagurs IAUI untuk berperan serta aktif dalam acara Ikatan Ahli Dokter Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, pada session ini kita ada dua pembicara. Ya, dua-duanya adalah the rising star of urology di Indonesia. Untuk pembicara pertama adalah Dr. Parsauran Nababan. Beliau adalah spesialis urologi, lulusan Universitas Padjadjaran. Dokter umumnya juga diraih di Universitas Padjadjaran. Beliau menjalani fellowship di Vietnam dan di Mozambik, jauh sekali nih Mozambik ya. Saat ini beliau bertugas di Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Nanda Daniswara. Beliau adalah konsultan trauma and urological reconstruction yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Diponegoro, kemudian lulus sebagai urologi tahun 2016 di Universitas Padjadjaran, kemudian beliau mengalami menjalani fellowship di berbagai negara. Baik, untuk pembicara pertama, Dr. Parsauran Nababan akan berbicara mengenai best practice of uterine stricture diagnosis. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Parsauran. Terima kasih kepada moderator Dr. Kunchoro atas kesempatannya kali ini. Begitu juga terima kasih kepada Panitia Medical Studium Generale 2002 atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk bisa membagi dan men-sharing ilmu, terutama di bagian rekonstruksi dan trauma, yang kita bawa kali ini mengenai kasus tentang pembahasan mengenai struktur. Saya izin untuk share screen. Pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan dari moderator untuk membawakan bagaimana kita untuk mendiagnosa struktur secara baik, kemudian secara praktis, sehingga kita bisa mendiagnosa dan pada akhirnya terapi manajemennya menjadi lebih optimal ke depannya. Saya seperti sudah diperkenalkan Dr. Kunchoro dan sebagai moderator, saya merupakan dokter urologi di Pontianak yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Caritas Bakti. Dalam membuat suatu diagnosa yang baik, ada beberapa tahapan yang harus disampaikan. Yang pertama itu kita harus mengenal dulu secara definisi yang dimana sekarang struktur bukan hanya pada male urethra struktur, tetapi sekarang sudah menjadi ada komponen female urethra struktur. Kemudian
universal data yang melekat pada setiap gender itu harus kita ketahui dan bagaimana tingkat klasifikasinya ke depannya. Sehingga kita bisa menentukan dari awal bahwa, oh, ini merupakan bagian struktur yang seperti apa. Yang kedua, baru kita akan menilai physical examination secara kekhususannya masing-masing, supaya kita tidak terlalu mubazir dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian kita lanjutkan dengan imaging untuk mendukung kedua sistem yang sudah ada, yang secara spesifik yang akan kita sampaikan hanyalah yang sifatnya lebih minimal invasif, tidak terlalu berlebihan. Dari ketiga data yang sudah didefinisikan, barulah kita akan membentuk suatu diagnosis yang baik berdasarkan konklusi dari semua data yang ada, sehingga nanti kita bisa menentukan bahwa tipe strukturnya berupa apa, baik itu mengenai simple atau kompleks, panjangnya, dan lokasinya. Sebagai tahap awal, kita akan bicara mengenai definisi. Data yang harus kita ketahui saat ini, saya membagi dua saat ini, ada male urethral stricture, sama satu lagi yang sebelah kanan kita adalah female urethral stricture. Pada male urethral stricture, kita mengetahui ada 3 yang harus kita perhatikan, bahwa di bagian anterior, kita mengenalnya sebagai bagian spongiofibrosis. Di bagian distal dari uretra, kita mengenalnya sebagai meatal stenosis. Dan untuk di bagian posterior, karena tidak terlindungi oleh bagian spons, kita lebih cenderung mengatakan stenosis pada uretra. Jadi itu adalah ketiga sistem pengenalan awal yang harus kita ketahui dalam mendiagnosa pada keadaan urethral stricture. Dan pada laki-laki kebanyakan sering terjadi mostly pada bulbar uretra. Dan iatrogenik yang paling sering merupakan adalah penggunaan kateterisasi yang tidak baik. Untuk female urethral stricture terdefinisikan dengan adanya pengecilan dari diameter uretra yang sudah terfiksasi. Terkadang kita menilainya dengan menggunakan kaliber French dari kateter, di mana dia di bawah 10 French hingga di bawah 20 French. Tetapi diambil rata-rata adalah antara 14 French ke bawah, yang dianggap sebagai adanya fixed anatomical narrowing. Sehingga kita bisa menilai bahwa ini ada kemungkinan terjadinya stricture. Dan presentasi gejala yang muncul biasanya adalah keluhan berkemih yang berulang dan tidak sembuh-sembuh, yang sudah memberikan kontribusi 20% terjadinya urethral stricture pada wanita. Kebanyakan etiologinya berupa infeksi, baik pria dan wanita berupa infeksi, bisa karena post-trauma, bisa karena iatrogenik, ataupun adanya suatu lichen sclerosis pada laki-laki. Kita juga harus mengetahui medical history setiap gender. Rata-rata pada laki-laki, histori terhadap infeksi, trauma, urethral injury, dan kateterisasi, bahkan adanya pasca operasi, itu harus kita dapatkan karena ini merupakan etiologi yang paling sering terjadi pada laki-laki. Yang paling sering adalah infeksi dan trauma, dan sedangkan pada wanita, kebanyakan infeksi dan radiasi tidak memberikan penyebab yang utama. Hampir 48,5% sifatnya idiopatik, dan kebanyakan merupakan trauma, kateterisasi, atau ada riwayat dilatasi pada uretra, atau adanya operasi pada uretra yang disertai kemungkinan adanya fistula pada uretra. Sehingga dari sini kita akan bisa mendapatkan informasi di awal bahwa riwayat-riwayat kejadian etiologi ini harus mulai ditanyakan untuk kita mengenal bahwa apakah ini ada terjadi stricture pada setiap gendernya. Khusus untuk wanita, kejadian stricture lebih cenderung ke daerah bagian mid uretra sampai distal uretra. Jarang sekali posisinya di bagian proximal uretra. Kejadiannya hanya hampir 58% itu terjadi pada mid hingga ke distal uretra. Kemudian kita harus tahu mengenai struktur klasifikasinya dari universal datanya. Seperti yang kita sudah bilang dari awal, lokasi untuk struktur untuk laki-laki kita akan bagi menjadi berdasarkan lokasi,
dan kita bagi klasifikasinya berdasarkan struktur tightness-nya. Kalau berdasarkan lokasi, biasanya kita bagi menjadi anterior dan posterior untuk laki-laki. Kalau untuk berdasarkan struktur tightness-nya, kita bagi dia menjadi low grade struktur atau menjadi high grade struktur. Low grade struktur itu antara 11 sampai 15 French, high grade struktur itu 4 sampai 10 French. Khusus untuk wanita, klasifikasi strukturnya hanya berdasarkan lokasi. Apakah dia upper, mid, atau lower. Sehingga kita dalam mendiagnosa nanti kita bisa tahu kalau kasusnya pada pria kita harus menyatakan lokasinya, bahkan kalau bisa tightness of strukturnya bisa kita sampaikan. Tapi kalau pada wanita kita hanya menyampaikan di daerah mana dia strukturnya, apakah di upper, atau di mid, atau di lower part. Kemudian untuk examination yang sering kita lakukan, kita selalu mulai dengan patient history. Kejadian yang paling sering adalah gejala berkemih bagian bawah yang disertai dengan infeksi. Dan pada beberapa kejadian hingga terjadi suatu retensi urin, dan kalau dilakukan penggunaan kateterisasi kita tidak bisa memasukkan kateter dengan baik, sehingga kemungkinan terjadinya struktur bisa terjadi. Beberapa komorbid yang sering terjadi yang disertai sebelum terjadinya keluhan LUTS biasanya ada disertai dengan nyeri waktu berkemih, terkadang disertai dengan darah, terkadang riwayat adanya keluar abses atau nanah yang dari uretra, atau ada riwayat instrumentasi atau operasi yang melalui uretra, yang terkadang bisa membantu kita untuk mendiagnosis bahwa ini ada kemungkinan suatu struktur ketika kita melakukan kateterisasi yang sangat sulit. Kemudian untuk physical examination yang paling penting adalah kita harus yakinkan bahwa pasien itu dalam keadaan retensi atau tidak. Jadi kita bisa menilai palpable bladder atau tidak. Pada kondisi palpable bladder, pada kondisi retensi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada kejadian suatu retensi, kalau kita curiga dia adalah bagian dari struktur retensinya, penggunaan diversi urin yang kita gunakan haruslah lebih baik diposisikan karena itu akan kita gunakan ke depannya untuk imaging antegrad dan struktur uretra. Artinya, ketika kita menemukan adanya suatu retensi pada suatu pasien yang kita curigai struktur, kita harus yakinkan bahwa suprapubic tube untuk diversi urin pada pasien tersebut harus baik, karena itu sangat mendukung sekali terhadap imaging untuk mendiagnosa dan sangat membantu sekali untuk memfasilitasi kita untuk memperbaiki strukturnya. Kemudian yang paling utama lagi adalah kita harus memeriksa genitalia examination yang selalu kita lihat adalah pertama sekali adalah meatusnya. Kemudian adanya scarring di daerah glandsnya atau tidak, khusus untuk laki-laki, dan adanya discharge keluar dari uretra atau tidak, itu khusus laki-laki. Berbeda pada perempuan, karena kebanyakan kejadiannya pada mid uretra, terkadang kita akan menilai bahwa bagian distal uretranya adalah baik-baik saja. Sehingga pada pemeriksaan terkadang alangkah baiknya bisa dilakukan kateterisasi untuk mengenal apakah ini ada struktur di bagian mid uretranya atau tidak. Karena kebanyakan kejadian pada wanita, mid uretra struktur sering terjadi, sehingga kalau kita lihat dari luar, genital examination dari luar, terkadang kesannya baik-baik saja. Sehingga itu perlu sangat dipastikan apakah ada struktur atau tidak. Biasanya paling gampang adalah penggunaan kateter, di mana rata-rata penggunaan kateter 14 French itu cukup baik untuk menilai. Ketika ada penyempitan di bawah 14 French, kita sudah mulai curiga adanya suatu struktur pada female urethral structure. Kemudian imaging yang kita lakukan ada beberapa, saya akan berikan yang secara umum saja, bahwa ketika kita menemukan gangguan berkemih pada pasien baik wanita dan pada pria, pemeriksaan preliminary yang paling pertama kali kita lakukan dan paling sering adalah meyakinkan bahwa pasien itu retensi, sehingga kita bisa mengenal adalah port void residual. Yang kedua adalah kita bisa melakukan pemeriksaan uroflowmetry. Uroflowmetry ini menilai pancaran urin yang dikeluarkan oleh pasien dan kemudian kita nilai secara gambar atau secara metrinya. Sifat dari uroflowmetry ini sangat subjektif sekali,
dan tidak begitu reliable untuk kita gunakan untuk deteksi struktur. Sensitivitasnya juga nggak begitu tinggi, antara 80-81%. Dia hanya bisa membantu kita untuk mengetahui adanya suatu gangguan berkemih bagian bawah yang didukung dengan adanya kalau kemungkinan retensi penghitungan fosfoid residual melalui ultrasonografi. Tetapi pada beberapa gambaran urofometri kita bisa lihat juga kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya struktur. Misalnya contoh pada gambar di samping ini merupakan box slide urofometri gambaran yang menunjukkan adanya extended urinating time di mana dengan platinum maximum flow yang menunjukkan seperti box slide yang kadang kita curigai merupakan sebagian daripada struktur uretra. Sehingga kita bisa curiga bahwa pasien ini ada kemungkinan suatu struktur uretra. Pemeriksaan imaging yang lain yang paling sering kita lakukan dengan sensitivitas sampai 91% adalah uretrografi atau retrograde uretrografi. Pada retrograde uretrografi kita memberikan gambaran menggunakan kontras yang dimasukkan dari distal uretra yang diharapkan akan naik sampai ke proksimal uretra hingga ke prostatika, sehingga dapat menggambarkan keseluruhan dari uretra baik dari proksimal hingga ke distal. Ada beberapa kelemahan dari pemeriksaan yang hanya dilakukan retrograde uretrografi, yaitu yang pertama adalah terkadang bagian dari proksimal uretra itu sangat menyempit sehingga visualisasi gambarannya tidak begitu baik. Sehingga pada beberapa pemeriksaan akan dikombinasikan dengan VCUG, yaitu merupakan voiding ultrasonography. Sehingga ketika dia terpasang diversi urin dari kandung kemih, terkadang kita masukkan kontras melalui kandung kemih seperti gambar yang pada bagian B, kemudian kita akan meminta pasiennya untuk berkemih. Ketika pasiennya berkemih, tampaklah terbuka bagian proksimal dari uretra, sehingga keseluruhan dari proksimal dari sampai distal uretra tampak tergambarkan dengan baik uretra adakah struktur atau tidak. Kita ambil contoh pada gambar bagian bawah, kesan bahwa pada bagian bawah di RUG atau retrograde uretrografi, kesan kontras tidak begitu masuk ke bagian proksimal uretra. Tetapi begitu kita kombinasi dengan VCUG atau voiding uretrografi, tampak kontras bisa masuk dari proksimal dan ternyata strukturnya tidak begitu panjang dan tidak begitu menyulitkan, sehingga kita tahu bahwa posisi struktur sebenarnya yang benar adalah seperti apa. Jadi kombinasi uretrografi dengan VCUG akan meningkatkan sensitivitas dan spesifikitas menjadi lebih baik. Yang terbaru yang kita kenal sekarang adalah sonouretrografi. Jadi ini merupakan pemeriksaan dari imaging untuk struktur yang sering kita gunakan terutama untuk bedside dan dia sangat sifatnya low cost. Akurasinya itu hampir 94%. Di mana ketika kita curiga adanya kesulitan pemasangan kateter dan curiga adanya struktur, kita bisa menggunakan USG probe yang linear 7,5 MHz untuk menilai panel uretra dengan cara pertama sekali kita akan pasang kateter kecil untuk kita bisa memasukkan cairan kira-kira hingga 20 cc sehingga kita bisa memvisualisasi uretra. Kemudian probe linear akan mengidentifikasi uretra mulai dari distal sampai ke arah proksimal untuk melihat kejadian adanya struktur pada uretra. Sehingga kita bisa menilai secara spesifik tanpa adanya radiasi, tanpa adanya biaya yang lebih besar, kita bisa secara langsung bedside menilai bahwa ini ada suatu struktur di uretra. Tetapi beberapa limitasi yang sering kita temukan kesulitan adalah kalau kita bisa mengidentifikasi ke proksimal itu sangat sulit karena terbentur terhadap bagian tulang. Yang kedua adalah perlu adanya distensi cairan yang kita lakukan memasukkan air sehingga kalau kita tidak bisa mendistensikan uretra kita akan susah memvisualisasi posisi dari struktur. Tetapi secara overall untuk sonouretrografi sangat baik untuk dilakukan apalagi untuk kita di daerah untuk kemungkinan untuk outpatient setting ataupun untuk ketidakmampuan pasien karena dengan biaya low cost.
Pemeriksaan yang terakhir yang sering kita lakukan biasanya adanya sistouretroskopi. Ini merupakan pemeriksaan visual deteksi yang kita lakukan ketika kita tidak bisa mencurigai ataupun sulit untuk mendiagnosa melalui imaging dari radiologi. Bisa kita lakukan secara visual deteksi, di mana Pruitt dan Bauerfeld sudah memberikan beberapa stage untuk bisa menilai kondisi dari struktur. Dan selain itu juga sistouretrografi bisa kita gunakan untuk melihat secara antegrad dari atas dari kandung kemih untuk kejadian struktur seperti gambar C yang sebelah kiri. Sehingga sistouretrografi merupakan advanced examination yang kita berikan pada kondisi-kondisi yang dimana kita masih belum bisa mencurigai besaran strukturnya, panjang strukturnya seperti apa. Sehingga dengan adanya sistouretrografi, kita lebih bisa memastikan keadaan struktur, baik secara retrograde dari bawah, ataupun secara antegrad dari atas. Untuk yang terakhir, sebagai bahan dari seluruh data tersebut, apa yang akan menjadi algoritma kita terhadap mendiagnosis struktur, saya ambil dari EAU Guideline, bahwa untuk mendiagnosa, kita harus mengetahui secara spesifik simptomnya yang seperti yang saya bilang di awal. Kita harus dapatkan segala simptomnya, bahkan riwayat untuk kateterisasi, pasca operasi, pemasangan kateter sulit atau tidak, itu perlu dinilai. Baru nanti dari keadaan tersebut kita akan lakukan preliminary examination, bisa menggunakan Uroflow, USG, dengan residual voiding-nya untuk memastikan ada kelainan atau tidak. Kemudian ketika kita mencurigai suatu adanya struktur penyakit, suatu struktur disease, kita bisa melakukan imaging lanjutan, baik itu melalui sonografi atau bisa melakukan kombinasi uretrografi dan voiding VCUG. Ketika kita temukan adanya kejadian struktur, kita bisa melakukan desisi yang tepat terhadap lokasi dari struktur, panjang struktur, bahkan kejadian periureter patologinya kita akan bisa nilai. Sehingga yang perlu dipentingkan adalah urutan dari penilaian dari simptom untuk menentukan diagnosa, kemudian pemilihan imaging dan penggunaan preliminary examination yang baik untuk kita bisa membantu kita dalam menentukan desisi yang 3 hal tersebut, mengenai lokasi dari struktur, panjang dari struktur, kemudian kelainan patologi dari struktur. Penggunaan MRI biasanya kita gunakan ketika memang kita akan mencurigai sesuatu yang sangat spesifik, terutama pada kondisi-kondisi trauma yang menyebabkan kesulitan kita mengidentifikasi posisi struktur. Sonouretrografi terkadang kita bisa gunakan intraoperatif untuk manajemen struktur ketika kita kesulitan untuk melakukan MRI sebelum preoperatif. Sebagai kesimpulan, struktur merupakan suatu penyakit obstruksi yang sangat berbahaya dan bisa merusak saluran urinary tract baik dari atas sampai ke bawah. Sehingga untuk pengenalan struktur dalam mendiagnosa itu harus secara komplit sehingga kita bisa mengeliminasi struktur itu secara permanen pada waktu manajemennya. Terima kasih, sekian.